Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Rektor UPN Jakarta, Profesor Dr. Indra Sernandi, para Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 2, para Wakil Dekan UPN Veteran Jakarta, Veteran Jawa Timur, dan Veteran Jakarta, serta ketua kontingen masing-masing UPN, dan yang saya banggakan adalah para mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya mewakili Wakil Rektor 3 UPN veteran sore ini. Mohon kiranya saya berdiri di sini untuk menyampaikan laporan Pak Rektor mengenai masalah perkembangan Porsiminnas Wimaya tahun 2022. Porsiminnas Wimaya tahun 2022 ini dicetuskan pada waktu kita rapat bersama ketiga UPN, baik di Jawa Timur maupun di Jakarta. Dan salah satu dari kesepakatan tersebut di bidang kemahasiswaan adalah menyelenggarakan pekan olahraga yang pada waktu itu dicetuskan untuk diselenggarakan, karena sedikit bernostalgia pada waktu kita masih swasta bersama-sama itu ada POR juga sama-sama UPN, sehingga pada saat sekarang ini kiranya akan lebih baik kalau juga menyelenggarakan POR yang diselenggarakan oleh gabungan dari UPN veteran ini, serta diamanai oleh para rektor pada waktu itu, Pak Rektor UPN Jakarta, Pak Rektor UPN Jawa Timur, serta Ibu Rektor UPN Jakarta, bahwa dalam rangka mengejar itu, maka kita harus mengkloning kira-kira, yaitu dari ide Universitas Bekas IKIP, atau Universitas Negeri ya. Ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Negeri Semarang, ada Universitas Negeri Surabaya. Yang beda hanya UPI aja, Universitas Persis IKIP, modal IKIP, ya kira-kira seperti itu Universitas IKIP Bandung lah kira-kira. Tapi itu di singkatannya mainnya Universitas Negeri apa, tapi khusus Bandung itu jadi UPI. Jadi dari amanah bapak-bapak ataupun para rektor, makalah jadilah ini. Dan pada waktu kita di Surabaya mencetuskan nama ini, Pak. Jadi dicetuskanlah nama Pak. Selamat datang Pak Wakil Rektor 2, Pak. Ini Bu Rektor Buriat katanya masih on the way ya untuk perjalanan ke sini. Jadi ini Pak Wakil Rektor 2 bisa hadir, dan Pak Rektor UPN masih ada rapat dengan Dewan Pengawas, jadi belum bisa hadir. Saya lanjutkan bahwa Porsiminnas ini dicetuskan pada waktu rapat di Surabaya, yaitu menjadi pekan olahraga seni dan ilmiah, sehingga disingkat adalah Porsiminnas. Dan ditambahkan Wimaya, karena Wimaya menyangkut logo kita, yaitu Widya Padmasa, Bela Negara, maka ditambahkan itu. Dan di Porsiminnas Wimaya tahun 2022 itu rencananya Pak Rektor, yaitu diselenggarakan di 3 kota. Jadi pembukaan akan dilaksanakan di UPN Veteran Jawa Timur, dan penutupan akan dilaksanakan di UPN Jakarta. Nah, ini tinggal inilah yang jadi problem, karena perkembangannya itu pertama adalah waktu itu sudah diputuskan bahwa kita akan melaksanakan pada akhir bulan Mei, tetapi dengan ada beberapa usulan itu kita diminta diundur setelah UTBK. Nah, inilah sehingga kita akan. Yang kedua, di sini kita mengundang para wakil rektor 2, yaitu masalah anggaran. Karena ini ada kemarin pada rapat-rapat sebelumnya itu belum dicetuskan bagaimana untuk masalah penyelenggaraannya. Apakah kita dukung sama-sama, ataukah yang menyelenggarakan saja, sehingga
Pak Wakil Rektor 3 Jawa Timur, Pak Singgih, ini mohon untuk rapat tidak luring, tidak daring, tetapi harus luring karena kita berbicara mengenai masalah anggaran, sehingga kita hari ini kita selenggarakan untuk rapat gabungan dan di Jogja ini. Dan insya Allah mudah-mudahan hasil rapat ini nanti akan bisa kita putuskan masalah tanggalnya dan juga masalah kontingennya, karena ini juga akan melibatkan banyak sekali peserta karena ada 16 cabang Pak Rektor untuk yang akan diselenggarakan baik olahraga, seni maupun ilmiah. Untuk olahraga akan diselenggarakan di UPN Veteran Jawa Timur, untuk yang seni akan diselenggarakan di UPN Veteran Jakarta, dan untuk yang ilmiah akan diselenggarakan di UPN Veteran Yogyakarta. Jadi ini sudah ada pembagiannya, dan untuk tahun sekarang seperti itu rencananya pada waktu kita sepakatan di Surabaya itu akan bergilir. Nanti akan kita mungkin Jogja menjadi olahraga dan seni akan di Surabaya, mungkin untuk ilmiah akan diselenggarakan di Jakarta. Ini akan selanjutnya tiap tahun akan menjadi suatu event yang khusus. Dan untuk saat ini adalah tema yang diambil adalah inovasi dan prestasi generasi bela negara melalui Porsimnas Bimaya. Saya kira demikian Pak Rektor untuk laporannya, dan kami mewakili UPN Veteran Jawa Timur, UPN Veteran Yogyakarta, dan UPN Veteran Jakarta mohon kiranya Pak Rektor memberikan arahan dan membuka untuk rapat koordinasi ini. Kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan ridhonya kepada kita semua. Selanjutnya tidak taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sini Sabtono sudah berikan sambutan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Rektor UPN Veteran Yogyakarta sekaligus membuka acara koordinasi pada sore hari ini. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilyas Effendi, disilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil rektor, wakil rektor 2 dulu, ini dari Jatim yang full tim nih. Pak Barik juga, kemudian Mas Pras, ini Jogja malah belum hadir, ini masih rapat dengan Dewas Pak, Mas Pras, Dewasnya agak galak nih. Jadi, Barik Dewasnya agak berani meninggal. Para wakil rektor 3, Mas Sigit, terus Bu Rian masih di jalannya. Ini Jatim kayaknya paling ultim ya, kelihatan seragamnya. Terima kasih. Calon dua apa? Bagus ya. Calon dua apa? Para dosen yang ikut di kesempatan sore hari ini, para mahasiswa yang luar biasa, ini mahasiswa juga ada yang dari luar UPN Jogja semua. Jadi Surabaya ada dari Jakarta masing-masing. Oh semua ya? Mana yang dari Surabaya mahasiswanya? Oh. Dan di bawah seragam hitam kayaknya. Jadi pakai rektornya sama timnya ada pakai seragam. Jakarta juga bawa mahasiswa. Ada. Oh, kalau Jakarta mesti berwarna-warni ya, kan lebih banyak duitnya. Jogja mana Jogja? Oke. Kalau Jogja kayaknya ngalah juga aja Mas. Kan bajunya juga seadanya kayaknya Mas. Sama dengan dosennya. Ini dosennya pembagian.
Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu tidak lupa mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini di 10 hari terakhir ya, di bahasa 10 hari terakhir ya. Ini masih kita belum ya? Belum. Bolehnya maju. Nanti masih berkesempatan untuk berkoordinasi dalam rangka penyelenggaraan Poswirnas. Sebenarnya gagasan Poswirnas ini tak pikir pada nggak tahu ya. Porsimnas ya. Nah, bacanya dulu. Porsimnas. Tadi singkatannya apa Bu? Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah. Dan ilmiah ya. Mahasiswa. Oke. Nasional. Jadi dulu waktu kita kedinasan, kemudian dilanjut waktu kita swasta, itu 3 UPN itu selalu bersama gitu. Pada saat kita kedinasan, awalnya rektornya 1 di Jogja, Jakarta dan Jatim itu namanya dekan koordinator. Itu kita 3 UPN itu selalu bersama, pimpinannya selalu rapat bersama, kegiatan-kegiatan bersama, jadi ada komunikasi, itu ada kebersamaan yang kuat. Kemudian pada saat kita swasta juga ada kegiatan bersama yang kalau kedinasan itu prajatnya juga bareng gitu. Ini yang teman prajat saya ada ya yang di sini itu. Nah, terus pada saat swasta kita ada kegiatan yang juga rapat bersama 3 UPN yang dilakukan secara rutin. Jadi rapim itu dilaksanakan secara rutin 3 UPN. Kemudian di tingkat mahasiswa juga ada kegiatan KKN bersama di perbatasan, mungkin masih ada yang ingat. Kemudian ada kegiatan Simada sampai Simada keempat ya terakhir ya. Simada keempat itu juga perlombaan olahraga dan seni. Ilmiahnya kayaknya nggak ada ya, olahraga dan seni waktu itu. Nah, ternyata kebersamaan itu membawa banyak manfaat untuk kita. Kita selalu bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberi masukan, saling juga mengontrol kalau ada yang terlalu berlebih, bisa saling membantu kalau ada yang kekurangan. Nah, sekarang ini ketika kita menjadi negeri, rasa-rasanya kegiatan kebersamaan itu menjadi agak berkurang gitu. Paling-paling yang sering ngumpul cuma rektornya nih, sama bareknya gitu. Karena ada grup WA rektor dan ada grup WA barek. Barek 2 ya yang ada ya, barek 3 nggak ada ya? Ada ya? Barek 1 belum ada ya? Nah ini menjadikan kita tidak bisa lagi saling membantu secara efektif, tidak bisa saling menguatkan dan juga tidak bisa saling berinteraksi dengan efektif. Maka kita di dosen dan kepegawaian itu sudah menyelenggarakan kemarin acara penguatan karakter bersama. Jadi karena kita menganggap kita sekarang dari kampus bela negara jadi kabupaten yang diamanahkan di Perpres, maka perlu penguatan karakter dari para dosen dan pendidiknya. Maka dilaksanakanlah pendidikan dan latihan yang bersama-sama 3 UPN. Penyelenggaranya hampir sama dengan ini, jadi di Jawa Timur, di Jogja dan di Jakarta secara bergantian. Pesertanya juga dicampur, selalu dicampur itu. Dan ini ternyata juga menguatkan rasa kebersamaan kita, sekaligus menguatkan karakter kita sebagai kampus bela negara. Nah sekarang di bidang olahraga, seni dan ilmiah diselenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini nanti menguatkan kita untuk bisa sekali lagi saling membantu, saling menguatkan, dan juga meningkatkan keakraban di antara 3 UPN. Sekali lagi ini ada judul bela negaranya ya tadi. Kira-kira nanti apakah ada ya unsur kompetisi dalam olahraga, seni dan ilmiah ini yang mengandung bela negara? Apa namanya nanti? Di apa lomba apa? KKN bela negara. Olimpiade bela negara. Olimpiade bela. Tari bela negara. Oh, tari bela negara ya. Nanti dimulai dari Pak Pijoto ya.
Jadi masih ingat dulu kan ada lomba Mars bela negara dan lain-lain. Oke, baik. Nah, itulah sebenarnya yang penting. Tujuannya apa nih Pak Brijoto? Ada visinya nggak? Ada misinya nggak? Karena target kita adalah untuk mencapai itu. Oke, baik. Jadi karena lomba-lombanya pun juga PKN juga. Ya, jadi sekali lagi karena ini nanti berimplikasi pada pengeluaran anggaran. Ini tadi Pak Waridika baru ditanya-tanya sama Dewas ini. Karena ini sekarang kita negeri menjadi badan layanan umum menganut konsep anggaran berbasis kinerja gitu kan. Nah, setiap uang yang keluar itu harus diorientasikan pada pencapaian kinerja. Gitu ya. Jadi uang yang keluar melekat pada kegiatan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan, kemudian kegiatan penjabaran dari program digunakan untuk mencapai IKU. Nah, program dipakai untuk melaksanakan strategi dipakai untuk mencapai indikator kegiatan strategis, indikator kegiatan sasaran strategis. Maka setiap uang yang keluar harus ada pertanggungjawaban kinerja apa sebenarnya yang akan kita capai. Maka nanti ini ada datornya tuh ya. Nah, datornya ada RAB-nya gitu ya Mas Pras ya. Nah, setiap uang yang keluar harus ada pertanggungjawaban target kinerja apa yang akan kita capai. Baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Jadi jelas setiap duit keluar target kinerjanya harus bergerak. Nah, itu jadi bukan duitnya habis, kinerjanya nggak ada. Nah, serapannya bagus, tapi tidak efektif, tidak mencapai kinerja. Nah, mudah-mudahan di rapat kali ini nanti bisa mempertegas nanti target kerja apa sebenarnya kita tuju, melalui program apa, kegiatannya apa saja, lalu anggarannya seberapa besar. Itu ada volume, ada standar biaya dan totalnya seperti apa. Nah, ini kemudian nanti karena BLU-nya terlebih dulu Jatim, mungkin yang paling besar Jatim ya Mas? Iya. Oke. Itu siapa berdua ya? Jadi, nah nanti bentuk serinya. Tapi kalau di Jakarta itu mesti paling bagus ya fasilitasnya. Kemarin kita rapat juga hotelnya bintang 5. Jadi kalau di sini bintang 3 ya. Jadi ini nanti mau dibicarakan Pak setelah dari bidang 3 menyelesaikan target kinerjanya, program kegiatannya, mohon nanti para itu mengatur mengenai berapa kebutuhan anggarannya dan sharingnya mau seperti apa, dan tentu adalah pertanggungjawabannya. Gitu. Mungkin itu ya yang penting ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan apresiasi pada para wakil rektor, Bapak Ibu dosen, kemudian tentu yang penting adik-adik mahasiswa mohon bisa bekerja sama. Sudah kenal belum Mas dengan mahasiswa Jakarta Jatim? Sudah ya, sudah. Kemudian ini lebih mengenal nanti. Mohon dijaga semua kegiatan supaya berjalan dengan baik. Dan kami para rektor tentu akan sangat mendukung setiap kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi UPN, visi 3 UPN, gitu ya. Karena ini penting dipertanggungjawabkan baik di Kemdikbud, di Kemhan maupun di Kementerian Keuangan sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan badan layanan umum gitu. Nah, saya kira itu ya yang penting yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti rapat koordinasi dan saya pastikan Bapak Ibu pasti akan sukses untuk menyelenggarakan ini dan kami akan support. Ini habis lebaran ya Mas nanti penyelenggaraan. Jadi nanti ini kan yang ditata program, tujuannya, indikator kinerjanya apa, programnya apa, kegiatannya apa, kebutuhan anggarannya apa, kapan akan dilaksanakan, rundown rencana seperti apa, pembagiannya seperti apa, dan nanti distribusi kebutuhan anggarannya, pembagiannya seperti apa. Saya kira itu yang penting. Mudah-mudahan sukses. Kita bersama-sama untuk selalu menguatkan, selalu membantu, dan selalu berinteraksi. Baik, yang terakhir nanti pesan Mas Gandiono, kegiatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan Porsimnas ya. Porsimnas Wimaya. Tapi tahu ya Bu artinya Wimaya ya? Dia muat ya. Artinya apa?
Panjang Pak. Panjang Pak. Ya, arti singkatnya itu adalah belajar untuk membangun. Gitu ya. Kenapa kok Bimaya belajar untuk membangun? Ini ada sejarahnya nih. Karena pada saat UPN itu didirikan, dideklarasikan Presiden Soekarno, itu UPN didirikan dalam rangka untuk menjadikan lulusan itu sebagai pionir pembangunan. Nah, gitu. Jadi belajar untuk membangun. Oke, saya kira itu ya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi acara koordinasi pelaksanaan Posmima Bimaya saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UPN Veteran Yogyakarta yang telah memberikan sambutan arahan dan sekaligus membuka koordinasi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, acara berikutnya adalah acara inti koordinasi pelaksanaan Porsinas Bimaya pada Bapak Dr. Insinyur Sri Sabtono untuk memimpin. Silakan Bapak. Monggo Bapak Rektor. Cerita tadi. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semua perhatian dan para waktu dia dan agak tenang saya ada temennya Bapak. Ada temennya ya Pak. Ada temennya tadi hanya Mas Gano, takut sama kerak-kerak saya. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya hanya untuk menyingkat waktu karena kita juga harus nanti kalau misalnya ada yang teknis kan bisa. Di sini nanti kita itu buka jam 17.38. Jadi ini kita setting supaya nanti kurang 5 menit ataupun setengah 6 kita break untuk mungkin ada persiapan dan sebagainya. Maka rapat yang sore ini nanti kita break sampai jam setengah 6. Dan mungkin apabila ada yang belum dibicarakan itu bisa lanjutkan lagi. Hanya ini saya ingin apakah kita nanti kalau misalnya lanjut itu setelah tarawih ya sekitar jam 8-an ya kalau saya sekitar jam 8-an atau karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan juga tidak tarawih boleh gitu karena kita juga ini juga boleh ya ini mohon maaf saya tidak tapi ini kita juga diberi hal-hal yang meringankan juga ya apabila yang berpergian jadi ini juga ada tapi seandainya nanti kita sepakat habis itu sehingga jam setengah 6 sampai dengan jam 8 kita ibadah setelah itu nanti kita lanjutkan secukupnya jadi kira-kira seperti bisa disepakati ya Bapak Ibu ya jadi kita nanti kita sepakati untuk hal tersebut
Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta para mahasiswa, jadi pertama yang perlu kita sepakati dulu yaitu mengenai masalah waktunya supaya kita cepat ya. Jadi kemarin ada usulan dari Indria ya, dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di Jakarta, monggo Bu. Ya, ini. Yang cantik di tengah dong. Juru bicara. Padahal yang bisa ngomong ini tuh. Biar kita Mau dulu ya. Mau di situ. Bertanggung jawab yang mana? Baik, saya lanjutkan. Jadi ini kemarin ada usulan Pak Singgi ataupun Bapak-Bapak semuanya, karena kita sudah sepakat waktu itu, yaitu bulan Mei ya Bu ya, sekitar tanggal minggu kedua bulan Mei, minggu kedua setelah UTS selesai, sehingga kita bisa menjalankan event ini. Akan tetapi ternyata banyak hal yang batasan-batasan, terutama masalah persiapan. Masalah persiapan itu bukan persiapan masalah tempat, tapi masalah berhubungan dengan UTBK. Ini kan juga kita harus juga berpikir ke UTBK sehingga ada usulan setelah UTBK. Ini juga harus kita bicarakan untuk kali ini untuk supaya bisa jelas kapan. Yang berikutnya yaitu nanti setelah apabila ini sudah disepakati, apakah sepakat atau tidak, yaitu mengenai masalah keuangan. Karena dari Jatim kemarin usul Pak Sigi, ini kan Jatim yang paling besar untuk penyelenggaraan, karena di sana adalah pekan olahraganya, di mana melibatkan sekitar berapa event untuk olahraga? Ada 10 cabang olahraga, itu 10 cabang olahraga ya. Belum nanti anak-anaknya ya, misalnya putra-putri, kelas ini, kelas itu, dan sebagainya, sehingga ini perlu dibicarakan untuk masalah mana anggaran yang ditanggung bertiga, mana anggaran yang masing-masing ditanggung. Jadi masing-masing universitas tanggung, UPN, Jatim, Jakarta, serta Jogja ini bagaimana? Supaya kita pengalaman pelayaran itu ya Pak, merasa Pak, itu kan juga jadi masalah belakangnya. Ya kan, itu sampai bingung juga itu gimana bayarnya. Ini kita ingin di depan jelas, di belakang jelas gitu, jangan sampai nanti ada masalah di kemudian hari, kira-kira seperti itu, sehingga rapat ini dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu dengan ini. Dan juga mungkin secara teknik nanti bisa setelah ini kita sepakati ya, baru kita bicara masalah teknisal dipimpin oleh masing-masing dari kontingen, mungkin Jogja oleh Pak Bijoto, mungkin Pak dari Jawa Timur Pak Sudar, dan dari Jakarta Mas Denny ya. Jadi ini sudah nanti kita sepakati untuk kita langsung menuju ke masalah waktunya, karena waktu sudah kita sepakati. Kira-kira gitu ya. Baik, Bapak itu Bu, kita melanjutkan masuk ke masalah waktunya dulu. Jadi saya ingin waktu, karena ini juga terkait sama waktu. Saya ingin dari Jawa Timur, ini mungkin Pak Sudar atau nanti Pak Sudiono untuk menjelaskan kira-kira persiapan di Jawa Timur itu, karena nanti hubungannya kan sama Yudi dan sebagainya Pak Sudar. Jadi ini kan kita juga harus melihat ke situ, supaya yang berikutnya adalah apakah kita itu sama-sama nanti pertandingannya. Jadi 3 kota itu kita sama-sama pertandingannya, atau nanti kita berurut dari Jawa Timur dulu, terus dari Jogja, terus terakhir di Jakarta. Ini kan juga belum kita putuskan untuk masalah
waktu untuk penyelenggaraannya. Jadi ini mohon masukannya dari bapak-bapak dan semuanya yang ada di sini. Ini bagaimana? Mungkin dari Pak Sudha dulu untuk saya gitu aja dia. Pak Sudha untuk bisa menyampaikan. Dan nanti kalau dari Pak Sudha nanti dilanjutkan dari Jogja dan dari Jakarta. Silakan Pak Sudha. Terima kasih Pak Wartiga, Pak Sindi. Saya hormati juga Pak Wartiga dari UPN dan juga Bu Wartiga dari Jakarta. Pak Waridua, UPN Surabaya dan juga UPN Jakarta yang juga hadir. Juga Bapak Ibu Wakil Dekan 3 yang dari UPN Surabaya ini alhamdulillah dari semua Bapak dan juga rekan-rekan mahasiswa. Dan lanjut juga pada kesempatan terhadap pada sore hari ini kami laporkan sementara Bapak. Jadi secara teknis untuk persiapan yang di UPN masalah lomba yang akan kami laksanakan ini pada prinsipnya panitia yang di UPN Surabaya sudah siap sebenarnya Bapak. Sesuai tanggal yang sudah disepakati. Tetapi karena ada wacana tanggalnya ini mau diundur gitu, jadi ada beberapa program tinggi yang ini belum kami kirimi diambilnya, karena nanti akan kita sesuaikan untuk tanggal kapan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Terus yang kedua, memang banyak beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu mengenai anggaran seperti yang disampaikan oleh Pak Singgi. Anak-anak mahasiswa ini kan panitianya dari anak mahasiswa ya, dari BEM ya, kerjasama dengan anak UKM. Nah ini anak-anak mahasiswa ini banyak yang menanyakan ke kami ini tentang anggaran yang sudah disubsidikan itu seperti apa, karena mereka bingung harus melangkah untuk ini menindaklanjuti hal-hal yang kaitannya dengan persiapan nanti. Contoh misalkan kita harus menyewa tempat di luar UPN gitu ya, karena kita lihat tempatnya ini kurang memadai dan sebagainya, ini kan harus nyewa di luar gitu Pak ya. Kemudian ada perbaikan-perbaikan yang perlu disempurnakan. Nah ini anak mahasiswa bingung, Pak Sudha ini gimana kan kita mau DP dan sebagainya gitu. Nah tapi secara pelaksanaan kegiatan nantinya insya Allah anak panitia mahasiswa ini sudah siap Bapak. Kita menunggu nanti perkembangan lebih lanjut yang menjadi keputusan pimpinan keterkaitan dengan jadwal waktu yang diundur dan sebagainya. Kepada saya itu sementara Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Sudha, jadi nanti kita akan masing-masing biar laporan dulu supaya kita nyaman dalam Terima kasih. Baik, yang hormati Bapak Wakil Rektor 3 UPN Jakarta, Jogja maupun Surabaya, Bapak Batu Dekan 3 dari UPN Jakarta, Jogja maupun Jakarta, dan teman-teman dari mahasiswa. Untuk Jogja, persiapan dari pelaksanaan karena memang hanya 5 cabang ilmiah secara umum semuanya sudah siap sebetulnya juga, hanya tinggal nanti pelaksanaan yang di lapangan, yang nomor robot terbang itu yang memang masih kita perlu koordinasi. Kemudian tentang jadwal ini memang tanggal 16 sampai 2 Juni itu kita UTBK. Kalau kita ada 2 gelombang itu full sampai Juni, sehingga praktis kegiatan akademik itu banyak tersedot di sana untuk pengawas dan sebagainya. Nah kemudian saya juga dipantau juga untuk UTBK gitu. Sehingga saya setuju dengan diundurnya itu. Hanya nanti setelah UTBK itu ada mahasiswa itu masuk ujian akhir semester tanggal 6 Juni itu sampai tanggal 16 Juni itu ujian akhir semester Bapak. Jadi kalau kita menyelenggarakan itu kok ada jadwal UAS
kayaknya kurang pas gitu loh. Sehingga kami mengusulkan itu kurang lebih ya sekitar tanggal 20 Juni itu kayaknya ada mahasiswa itu sudah selesai ujian, yang KKN pun sudah pulang karena terus terang angkatan 2019 sekarang ini KKN juga sampai awal Juni nanti Bapak. Nah ini usulan kami mengenai waktu Pak Sini. Kemudian yang terkait dengan anggaran saya kira sama masalahnya tadi dengan Pak Sudar itu dari Jawa Timur ya, kami pun dengan mahasiswa sudah banyak yang bertanya semacam itu. Hanya kami mencoba kemarin untuk menghitung, ternyata jumlah medali yang diperebutkan sementara ini total itu ada 101 Pak. 78 itu di Jawa Timur, 11 itu di Jogja, 12 itu di Jakarta. Jadi kami mencoba menghitung dari technical handbook yang kita dapatkan dari Jatim, dari Jakarta maupun dari Jogja itu sendiri, ya total itu ada 101 nomor yang diperebutkan, sehingga nanti bisa berhitung kira-kira yang target mau juara umum kita harus merebut berapa medali di situ kira-kira apa. Dan ini belum kita cek karena ketika nanti ada nomor-nomor yang tidak ada pesertanya tentunya kan akan di-delete gitu. Ini kan belum sampai ke sana. Karena di dalam kejuaraan olahraga biasanya ada entry by number dulu. Nah kalau memenuhi syarat baru entry by name. Sehingga nanti diharapkan ketika datang itu betul-betul tanding. Jangan sampai nanti mahasiswa sudah datang ke Jawa Timur di sana ternyata hanya sendirian gitu, nggak jadi tanding. Itu kan kasihan. Nah termasuk teknis semacam itu harus kita bicarakan nanti dengan teman-teman yang menghandle itu tentunya. Kemudian termasuk juga pembiayaan, kami kemarin sudah mencoba menghitung-hitung dengan teman-teman mahasiswa, artinya bahwa kita menghitung anggaran sebagai kontingen karena kelihatannya Jogja itu kalau kontingen paling besar Pak. Karena harus mengirim ke Surabaya, tim marching band saya tanya itu butuh 2 bis dan 2 kontainer untuk ke Surabaya. Jadi mungkin kalau pelaksanaan paling besar Jawa Timur Pak, tapi paling besar kontingennya itu Jogja. Mengirim ke Jakarta, tim paduan suara 40, tim musyawarah 20, udah 60 Pak. Jadi pas ini belum berpikir, wah paling besar Jawa Timur, ternyata kalau ngirim paling besar Jogja Pak. Itu jadi mungkin juga menjadi bahan pertimbangan Bapak pembantu rektor 2 ini, karena kemarin sudah hitung-hitungan begitu, kita coba menghitung saya detail. Oh ini kalau pertandingannya sehari berarti cukup nginep semalam. Ini 2 hari berarti 2 malam semacam itu kita coba itu pun kita belum survei akomodasi, transportasi dan sebagainya. Nah ini yang kemarin kita coba hitung-hitung itu ternyata memang cukup banyak juga Bapak. Kemudian setelah saya tanyakan ke Pak Yudi sebagai kepala biro, Pak Siswaan juga, saya tanyakan belum tahu, belum ada MA-nya. Jadi makanya saya ajukan nanti kira-kira segitu. Itu Pak, itu yang kami lakukan dari Jogja yang sudah kami lakukan. Mungkin nanti teman-teman dari Pak Siswaan juga datanya sudah komen. Saya kira ini aja Pak. Terima kasih dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Jogja sudah melaporkan, saya silakan untuk dari tim Ketua Delegasi Jakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bapak Warek 3 dari UPN Yogyakarta, Bu Warek 3 dari Jakarta, dan Pak Warek 3 dari UPN Jawa Timur, dan Bapak Warek 2 dari Jakarta, Pak Pras dan Jakarta. Untuk menginformasikan terkait kesiapan dari UPN Jakarta untuk penyelenggaraan kegiatan event seni, pada dasarnya untuk kegiatan pelaksanaan kami juga sudah siap Pak untuk pelaksanaannya. Cuma pas saat kemarin kita ingin kegiatan itu ternyata ada kegiatan sertifikat yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. Nah terus kita kemarin juga merencanakan kegiatannya setelah ini langsung ternyata ada di Minggu Tenang. Itu nggak mungkin juga, mahasiswa tidak mau pas di Minggu Tenang untuk dilaksanakan kegiatan Porsimas Wimaya, sehingga kemungkinannya kita dari mahasiswa mengusulkan untuk pelaksanaan itu setelah UAS, yaitu opsi pertama itu adalah kita selesai UAS itu
sesuai jadwal kalender itu di tanggal 26 sampai dengan tanggal 16. Itu untuk pelaksanaannya antara 26 sampai 16. Satu pekan mungkin 26 sampai 26 apa Pak? 26 Juni. 26 Juni kan minggu sampai dengan tanggal 2. Itu opsi pertama. Yang kedua adalah di tanggal 11 sampai tanggal 16. Itu di bulan Juli. Itu opsi yang kedua. Terus itu posisinya adalah mahasiswa kondisi libur. Nah, itu akan lebih fokus untuk pelaksanaannya. Katanya info dari mereka kalau kegiatan ini mereka akan mensempatkan untuk, karena kan juga udah ditunjuk sebagai kontingen. Jadi kemungkinan pulang kampung pun akan kecil, kecuali posisi Lebaran Idul Fitri itu akan pulang kampung. Tapi kalau ini mereka akan bersedia untuk dikirim. Terus terkait yang kedua sama terkait dengan anggaran. Ternyata pelaksanaan ini tidak hanya pelaksanaan Pak, pengiriman kontingen pun juga ternyata biayanya lebih besar. Terutama kayak misalkan bidang-bidang olahraga. Itu ada putra putri kayak futsal. Itu ternyata tidak hanya ngirim satu tim, itu hanya tim inti aja, ada tim cadangannya, ada ofisial, belum ada pelatihnya. Satu tim futsal aja itu bisa sekitar 20 orang yang kita kirim. Itu yang putra, nanti yang putrinya juga. Sama semua. Gitu. Berarti permasalahannya sama ya Pak? Sehingga permasalahan hampir sama. Sehingga sebenarnya penyelenggara maupun yang mengirim kontingen itu sama-sama besar biayanya. Gitu Pak. Kita juga sudah coba untuk menghitung-hitung kegiatan ini besarannya berapa. Itu kurang lebih kita ternyata hampir sampai 2 miliaran. Karena kan ada ternyata juga setelah ini untuk latihan pranya ini pun persiapan itu kita perlu mendanakan, membiayai juga Pak. Seperti pelatih, seperti mungkin kayak ada kalau di kami sih terkait dengan penyewaan tempat-tempat latihan itu kan kita kan harus sewa. Mungkin kalau di Jawa Timur udah ada lengkap ya. Kalau di Jakarta sehingga ternyata biaya-biayanya juga. Terus dari itu ditambah peralatan-peralatan selama COVID. Mereka kan peralatan ini tidak terawat. Sehingga mereka minta biaya peralatan lagi untuk itu. Nah, itu dia Pak. Mungkin nanti di sini bisa diputuskan. Dan juga dari kawan-kawan mahasiswa ini juga udah banyak juga yang menanyakan terkait mereka itu sudah latihan, pelatihnya sudah dilatih, cuma untuk pembayarannya ini bagaimana? Karena kan belum ada keputusan terkait anggaran tersebut. Demikian Pak dari UPN Jakarta untuk sementara yang dapat kami infokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah kita fungsinya koordinasi supaya kita bisa memahami semua tentang masalah-masalahnya. Ya, jadi ini untuk tanggal ini juga ternyata juga berbeda ya antara ketiga UPN. Mungkin untuk setelah selesainya UAS itu juga berbeda ya. Mungkin dari Jawa Timur itu tanggal mungkin tanggal 20-an Juni juga ya. Tanggal berapa? Untuk terakhir UAS-nya itu Jawa Timur. Untuk Jakarta itu kan tanggal mulainya terakhirnya tanggal 26 kan? 25 itu terakhir UAS. Terakhir UAS ya, berarti kan tanggal 26. Sementara di Jogja itu tanggal 18 terakhir. Berarti di tanggal 20 itu untuk yang Surabaya kira-kira tanggal. Iya, bisa ditanya. Pak Marsono, berapa Pak? Abstrak kita bayangin. Jatuh bantuin yang seperti datang tanggal-tanggalnya juga. Terakhir Pak.
Sama itu tadi tolong dibantu untuk operatornya apa Balkis itu biar kenangan aja nggak usah sudah ada ya. Ya supaya tanggalnya tulis yang tadi hasil yang disampaikan. Tanggalnya itu tadi. Nanti habis tanggal kita Atau yang notulen siapa biasa notulen. paling ada decision point yang usulan-usulan tadi kan dari Jogja tanggal 20 Juni ya, mungkin ditambah seminggu. Ya, itu tanggal 20 Juni. Oke. Tanggal 26 ya, kita tanggal 26. Ya. Sampai aja. Nggak tahu. 26 Juni Apa? ya. Oke. Coba ditulis kalender akademiknya. Terus untuk yang bidang satu sudah sepakat kan sama. ya, sudah disamakan. Untuk yang langsung aja. Ya, tapi itu lampunya Masih di tempat yang sini. Oke, terus untuk Jawa Timur tanggal berapa? Terakhir 15 terakhir ya? 17 berarti kan sama ya, tanggal Jawa 20 kan? Ya, sama ya. Tanggal 20. Jadi Jawa Timur sama Jogja sama ya, bisa Jakarta gede. Jakarta ponnya apa? gede. 13 sampai 25. 13 sampai mungkin ini dulu deh. Tanggal pelaksanaan UAS dulu deh. Tanggal pelaksanaan UAS. Bentar dulu. Tanggal pelaksanaan UAS. UPN Coba tanggal pelaksanaan UAS. UPN Jogja. Dan tanggal 1 Jogja. Jogja tanggal berapa? April, Pak Jogja UAS tanggal berapa? UAS terakhir tanggal Mulainya tanggal 2 minggu. Berarti dikurangi aja tanggal 2 minggu dikurangi 14 berarti Juli ya? Juni. Ya, Juni. Kita mulai tanggal 6 ditulis bingung. Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 sampai 18. Tanggal 6 sampai 18. Ya, tanggal 18. Minggu tenangnya di Mei. Ini nggak ada minggu tenang ya? Tidak ada. Oke. UPN Kenapa? Jawa Timur. Jatim sama Pak? Oh, Peduli Lindungi. 6 sampai 17. Peduli Lindungi. 6 sampai 18. Berarti Jakarta yang beda Pak? Jakarta 13 sampai 25. 13 sampai 25. Hah? UAS-nya. Mana yang valid ini? Mana yang valid ini? Jauh lagi. Jawa Timur 20 Juni, 1 Juli. Baik Bapak-Bapak, jadi ini tanggal untuk tanggal batasannya untuk UAS-nya di masing-masing UPN bisa dilihat ya. Jadi di sini tanggal 6 sampai 18 Juni ini UPN Veteran Jakarta. Untuk Jawa Timur itu 20 Juni sampai dengan 1 Juli. Sedangkan Jakarta 13 Juni sampai dengan 25 Juni ya. Iya. Oke. Itu Juni. Jadi ini sudah kenapa? Ini sekarang Itu yang terbaru. usulannya Coba, apakah kita setting 1 minggu untuk pornya atau hanya 3 hari?
Ini juga harus dipikir sama-sama supaya kita juga nanti dalam perancang itu bisa itu. Nah, ini usulannya. Monggo ini baiknya gimana? Karena juga nanti biar habis ini nanti yang bicara Pak Pras sama Pak Munawar untuk masalah uangnya. Kira-kira saya menawarkan 3 hari itu kira-kira cukup apa tidak untuk penyelenggaraannya. Ini dari ini 3 hari, kalau 6 hari kira-kira duitnya beda. Jadi saya ngambil yang minimal dulu aja supaya kita lebih terarah. Ya. Panitia, monggo. Ya, silakan. Maju. Tambahan. 1 bulan ya? Waduh. Ya mungkin kalau dari Jawa Timur sendiri kan cabang olahraganya ada 10 ya Pak. Itu tuh membutuhkan waktu 2 minggu buat semua olahraganya. Itu udah kami pepet-pepetin juga waktu-waktunya, itu udah sangat-sangat sekali itu 2 minggu. Nah maka dari itu kami itu juga kemarin sempat memberi usulan kepada Pak Seda dan Pak Suci, misalnya tanggal yang di Surabaya itu tetap aja. Soalnya kan juga kita tidak akan mengganggu TBK ya, soalnya kan di lokal, jadi mungkin bisa tetap dilaksanakan. Mengingat puas juga kalau misalnya 2 minggu kan kayak mepet UAS gitu. Atau kalau setelah UAS pun itu pasti banyak mahasiswa yang pulang gitu. Dan dari kami angkatan 19 itu juga pada PKL magang gitu. Jadi setelah UAS. Iya, kalau setelah UAS Kalau diselenggarakan pada setelah UAS itu ada satu kendalanya banyak mahasiswa yang pulang. Ya kan? Yang dua ada kegiatan yang lainnya. Kan dari panitia kami juga masih ada mahasiswa dari angkatan 19 ya Pak. Jadi dari mahasiswa angkatan 19 itu juga banyak yang PKL, magang. Itu panitianya Pak, tolong dicatat Pak, usulannya tetap. Usulannya tetap. Jadi dari Jawa Timur usulannya tanggal berapa? Kalau dari kami tuh pengennya tetap ya Pak, yang dari Jawa Timur. Maksudnya tetap itu tetap yang di sekarang ini? Iya, tanggal Mau kita coba 17 Mei sampai Boleh. Jadi usulan Jawa Timur 17 Mei sampai 28 Mei. Iya. Ya, kita catat dulu ya. Jadi usulannya tetap sesuai dengan yang kemarin ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari selanjutnya dari kawan-kawan dari Jakarta, monggo saya silakan. Ya. Jakarta tadi tanggal berapa Mas Den? Terima kasih banyak sebelumnya udah nyempatin waktunya. Kalau dari usulan Jakarta sendiri, kami usul di tanggal 11 Juli untuk pelaksanaan offline-nya. Berhubung di Jakarta sendiri itu pelaksanaannya dilaksanakan secara melalui babak penyisian terlebih dahulu melalui online, dan di 11 Juli ini baru pelaksanaan offline-nya. Dan sampai 14 untuk lombanya, terus untuk closing-nya itu di tanggal 16 Juli. Oh, jadi beda-beda tanggal. Oke, jadi ditentukan mulai tanggal berapa? Jadi kalau untuk lombanya sendiri kan berhubung kami ada 4 cabang lomba yang dilaksanakan secara offline. Jadi itu untuk lombanya 11, 12, 13, 14. Ditulis Mas, 11 sampai 14. 11 sampai 14 Juli 2022 offline closing. Nah untuk closingnya sendiri di tanggal 16 Juli. Ya, pelaksanaan perlombaan dan di situ untuk closing tanggal 16 Juli. Iya betul. Baik, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya dari Jogja, silakan Hafiz. Mohon izin sebelumnya Pak, sebenarnya kalau dari Jogja karena kita nggak ada agenda pembukaan dan penutupan, dan juga pelaksanaan kegiatan kita bisa dilaksanakan dalam 2 hari atau bahkan 1 hari juga
mungkin kecuali untuk robot karena 1 hari sebelumnya harus ada tes flight-nya. Jadi kalau kita sebenarnya fleksibel ke teman-teman yang lain saja. Karena nanti kita akan menyesuaikan hari di pelaksanaannya kalau sudah fix untuk tanggalnya. Cuman kalau untuk saran mungkin kalau mengingat karena ada UTBK kemudian ada UAS, mungkin kita lebih condong ke saran dari Jakarta 11-14 Juli. Jadi malah di depan ya? Di belakang. Di belakang ya? Oke, 11 sampai 2, oke, seperti Jakarta, baik. Jadi ini kita sudah, kelihatannya untuk disamakan juga agak susah ya. Kalau saya melihatnya gini, ini tergantung Pak Warek 3 bagaimana mohon untuk dari Jawa Timur. Jadi kalau dari Jogja itu karena kita tidak ada ketergantungan, jadi kita sangat fleksibel dan dari Jogja. Sedang untuk dari Jakarta ini karena 2 ini adalah penting ini. Satu itu pembukaan di Jawa Timur, yang kedua adalah closing di Jakarta. Jadi ada open ceremony dan closing ceremony. Jadi ini harus kita fixkan untuk waktunya. Apakah kalau memang tidak bisa disamakan ya memang harus bertahap. Artinya dari Jawa Timur dulu bertanding, setelah itu nanti Jakarta, baru kita bisa sama-sama, Jakarta sama Jogja bisa sama-sama, itu tidak ada masalah kalau dilihat dari sini. Jadi supaya kita ada closing, ada opennya gitu. Saya kira seperti itu. Hanya saya ingin pertimbangan mungkin dari Pak Warek 3 karena Pak Warek 3 Jawa Timur, karena di sini kan ada masalah UTBK ya. Kalau di sini ada UTBK betul ya? UTBK. Ada semuanya ada. Di 17 Mei. Bukan yang di Jawa Timur itu. Kalau di sini kan dilihat kan UTBK tanggal UTBK sama Bapak. Iya betul. Artinya kan tanggal 16. Tulis aja tanggal UTBK. Maksudnya berapa UTBK tanggal? Tanggal 16 sampai 2 Juni. Iya ya. Gelombang. Di atas aja nih. Di atas saja tanggal UTBK sebelum usulan tanggal pelaksanaan. Sebelum ya di situ. Tanggal pelaksanaan UTBK. Tapi mungkin gini Pak, jadi kalau UTBK itu ada break seminggu atau 2 minggu tetap aja nggak bisa dipakai karena nggak mungkin juga kita lepasin lagi semua nanti pasang lagi pada saat UTBK gelombang kedua. Karena kalau di kita kan semua ruang misalnya Bhinneka Tunggal Ika ya auditorium kita pakai buat lomba, itu juga kita pakai buat UTBK gitu. Jadi nanti nggak bisa 2 minggu UTBK kemudian dicopot nanti pasang lagi gitu. Itu agak merepotkan. UTBK gelombang 1 17 Mei sampai dengan 23 Mei. Gelombang 1-nya. Gelombang 2-nya 28 Mei. 12 Mei sampai 23 Mei. Gelombang 2 Pak, berapa? 28 Mei sampai 3 Juni. Sampai dengan 3 Juni. Mantap ya. Kasih mungkin saya dari UPN Surabaya Pak Sumarsono ini yang pakai kabel koordinator kemahasiswaan dan itu yang nggak pakai kabel itu yang wireless. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Sumarsono dari UPN Surabaya. Kebetulan saya membidangi akademik dan kemahasiswaan. Ini mohon maaf, yang terhormat Bu Warek 3, Pak Warek 3, UPN Jakarta, UPN Yogyakarta, dan UPN Jogja. Mohon maaf, mohon izin Bapak. Pak Warek 2, Pak Pres. Mohon izin Pak, sama Pak Munawar, Pak Warek 2, UPN
Surabaya. Begini Pak, kemarin memang panitia memasukkan data ke tempat saya. Ini koordinasi tentang Porsimnas. Ya. Porsimnas. Kebetulan tempat untuk penyelenggaraan di tempat kita itu kita maksimalkan di UPN. Hanya bulu tangkis yang di luar. Ini membutuhkan waktu yang panjang sekali. Jadi kalau kita sewa, biayanya bukan masalah anak mahasiswanya, overload. tapi kita orangnya loh. Ya. Jadi kalau Kebetulan kalau di kolam renang ini kan ada pecah nih semua, ternyata butuh sesuatu. renang, terus ada futsal, ada basket, dan ada volley, lebih fleksibel juga. dan ada karate yang ada silat, dan satunya mungkin itu ada salah satu satu tempat, tapi digunakan tiga pertandingan. Seperti di Dirlong. Ini memang butuh waktu. Kalau hanya sekali, katakanlah seperti di kolam renang, itu sekali. Kalau di Dirlong itu bisa tiga pertandingan. Ini butuh waktu. Nah ini makanya waktunya cukup panjang. Jadi bisa-bisa 2 minggu. Ya ini yang perlu pertimbangan. Kalau memang itu butuh waktu katakanlah 2 hari 3 hari, kita harus sewa. Nah ini biayanya overload juga. Ini mungkin hasilnya dari Pak Bare 2. Ya mungkin itu perlu dipertimbangkan. Itu ada 2 tempat. Jadi dan sama olahraganya aja. Tapi kalau yang ilmiah mesin bisa jadi orang itu sama. Serbaguna di EDB lantai 9. GKB. Ini yang harus kita pertimbangkan karena ada UTBK. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak usulannya ditunda ya Pak? Usulannya apa? Ditunda atau tetap dilaksanakan? Setelah usulan saya setelah UTBK. Ya, jadi setelah UTBK, karena mungkin tadi dari mahasiswa dari UPN Jatim pada saat pelaksanaan UTBK itu semua harus steril, tidak boleh ada kegiatan lain. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan di tanggal tadi ya, tanggal tadi itu yang sudah disiapkan. Mungkin juga dari UPN Jakarta pinginnya tanggal segitu aja gitu ya. Kalau bisa kita juga mengirimkan kontingen supaya nggak terlalu panjang biaya latihannya, karena mereka sudah mulai latihan. Jadi kalau nanti dimundurin lagi nih latihan terus kan, bayar gitu, bayar pelatih, sewa tempat dan lain-lain. Tapi nggak memungkinkan juga. Saya kira ini penting ya untuk menentukan waktu, karena harapan kita nanti kalau sudah ditentukan kan waktu itu katakanlah mulai latihan katakanlah 1 bulan saja, kira-kira kan bisa untuk menekan anggaran kan bisa-bisa saja kan gitu kan, kita juga melihatnya ke situ kan, artinya bisa. Jadi usulan konkret dari Surabaya adalah setelah UTBK ya, artinya jatuh setelah UTBK berarti jatuh di tanggal tapi UTS Pak, jadi mungkin setelah UAS, mungkin tetap setelah UAS. Setelah UAS ya, jadi setelah UAS. Karena setelah UTBK ada UAS. UAS tadi yang terakhir itu tanggal Juli ya, Surabaya kan. Soalnya Juli kan. Juli coba ya. Jawa Timur tuh UASnya tanggal 1 Juli. Berarti artinya kan mulainya 1 Juli. Mulainya kan tanggal 2 Juli kan, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan ke situ ini artinya, ya kan? Ini kan artinya karena Jawa Timur itu mulai ujiannya adalah tanggal 20 Juni sampai dengan 1 Juli. Ya, berarti penyelenggaraan Porsimnas ini itu sekitar tanggal 2 Juli gitu, artinya tanggal 2 Juli sampai maksimal tadi kalau saya nanti ini kurang
7 menit lagi ya untuk waktu kita istirahat. Jadi kita tetapkan. Nanti saya mohon untuk dibahas untuk selanjutnya. Jadi tulis Mas, untuk penyelenggaraan Porsimas itu tanggal 2 Juli. 2 Juli itu hari apa Mas? Senin. Sabtu Mas. Oh ya berarti mulainya itu harusnya minggu ya kira-kira. Minggu tanggal 3 Juli. Ya kan? Tanggal 3 Juli. Ya, tanggal 3 Juli untuk pembukaan open ceremony dan sampai dengan 1 minggu. Tanggal Juli ada. 9 Juli ada. Satu hari lagi Pak pertimbangan untuk tes mandiri di masing-masing UPN apakah sudah terjadwal? Khawatirnya tes mandiri itu tanggal 3. Kalau mandiri kan nggak ada tes. Tes mandiri. Tes mandiri kan dari diambil kita dari ini. Kalau yang UPN lain kan kita doang. Jakarta, Jogja, tes UPN Jakarta kapan? UPN Jakarta. Kalau kita tidak pertimbangan dari sekarang, betul lagi. Nggak ada ujian mandiri, seleksi dengan UTBK. Ya. Ini dengan UTBK. Oh, UTBK. Ya. Oke. Jogja ada ujian. Jogja ada ujian. Tidak ada masalah. Toh nanti yang menyelenggarakan kan bisa di Surabaya, bisa di apa namanya di Jakarta. Jadi tidak ada masalah untuk di Jogja. Jogja tidak ada masalah. Jadi kita putuskan tanggal 3 Juli. Dan maksimal kalau saya menawarkan karena ini paling banyak Surabaya 1 minggu cukup atau tidak cukup? Sama berarti Bu tanggal 11. Kalau mau setelah bulan jadi tanggal 11 sampai tanggal 16. Sama dok berarti waktunya jadinya. Baik, nggak apa-apa. Artinya tanggal 11 ya setelah Idul Adha aja supaya semuanya aman ya. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 Juli. Jadi tanggal 11 Juli sampai tanggal 16 Juli. Jadi ini mohon untuk menyesuaikan. Artinya bisa saja dipadatkan. Jadi tidak usah event olahraganya tidak usah diperbanyak, tapi event olahraganya mungkin untuk Surabaya bisa dikurangi lah, kira-kira seperti campurnya. Gimana? Oh sudah, ya sudah. Saya kita ikuti aja. Jadi ikuti kekuatan Surabaya. Oke, 2 minggu tidak ada masalah. Saya sudah banyak melatih. Baik ya, jadi sudah bisa kita sepakati tanggal 11 sampai tanggal 16. Karena ini 2 minggu kan ada waktu yang tadi. Untuk olahraga kayaknya sebanyak cabang itu nggak cukup Pak. 2 minggu? Kalau 1 minggu itu, oh ya 2 minggu. Jadi 2 minggu. Jadi 2 minggu. Artinya kan berarti penutupannya tidak tanggal 16 dong. Penutupannya di artinya nanti di Jakarta yang menyesuaikan. Yang Jakarta menyesuaikan. Berarti Jakarta yang mundur di closingnya aja. Closingnya dimundurkan tanggal 26 gitu kira-kira seperti itu. Baik ya, jadi Bapak Ibu bisa kita sepakati karena ini sudah tepat kurang 4 menit lagi kita break. Jadi kita masih ada masalah mohon didiskusikan dalam waktu 4 menit ini. Nanti keuangan juga menyesuaikan karena habis ini kan kita bicara masalah keuangan. Kita bikin ya ini kan hitungan panjangnya Pak, hitungan panjangnya seperti itu. Harapan saya kalau bisa closingnya minggu gitu di Jakarta tanggal 24 gitu. Harapan saya seperti itu. Bapak boleh masukkan?
Sebentar ya Pak, nggak apa-apa ya? Masih ada waktu ya Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Zahidi dari UPN Jakarta. Mungkin untuk saran untuk pelaksanaan di Jakarta. Mengingat tadi kan ada pembahasan masalah biaya ya Pak. Kalau misalnya penentuan kan di Jakarta, kalau kita udah ada seleksinya di tanggal sekian, tadi sudah sampai 14 kita sesuaikan, terus baru penutupan lagi di tanggal 25 harus hadir lagi, costnya jadi 2 kali Pak. Kalau saya lebih prefernya oke yang Jakarta menyesuaikan karena kita seleksinya kan online, seleksi awalnya. Jadi di tanggal 11 sampai 14 sebetulnya kan ada cara final, semifinal sama final. Jadi nanti kita sesuaikan aja tanggalnya. Jadi 3 hari dimundur dari tanggal 26, jadi 26, 25, 24, lah mungkin 24, 25, 26. Sehingga nggak ada kos mondar-mandir. Nanti yang Jogja mungkin di tanggalnya 24 gitu, biar nggak terlalu jauh-jauh juga 22, 24 gitu. Jadi kita pun mondar-mandirnya untuk tim B juga lebih fleksibel. Kalau Jogja memang Jawa Timur kan memang panjang. Sampai kita nggak bisa gugat, tapi untuk pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Jakarta dan Jogja itu masih bisa lebih fleksibel karena seleksinya online dulu, baru di finalnya di akhir. Mungkin seperti itu saran saya. Jadi supaya cost itu juga menjadi lebih ringan dibandingkan kita udah datang balik lagi gitu, hadir lagi, costnya juga lumayan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi usulan konkretnya tanggal berapa sama tanggal berapa? Kita berapa hari sih? Kita berapa hari? 4 hari berarti tanggalnya 23. Closing 20. Jadi dari 21. Oh 24, berarti 21, 22, 23, 24. Sampai 24. Di atas. Di atas, poin B. Enggak di penutup, oh ya, di poin B yang di atas 21 sampai 24. Di poin B. Di poin B. Di poin B Mas, di poin B. Nah, itu usulan ya 21 sampai 24 Juli. Iya datang. Tapi seleksinya Seleksi online seleksi penyisihan. Seleksinya online ya. 24 jangan dipakai. Penyisihannya 24 jangan dipakai jadi 20. Oh sorry, jadi 21 sampai 23. 20. 20 sampai 23 benar. 24 itu jangan diganggu. Oke ya. Iya. Gitu ya. Jogja nanti menyesuaikan Jakarta kan di situ ya. Mungkin kalau misalnya sebelumnya di tanggal sebelumnya juga bisa. Karena kan sama ya, Jogja kan sama ya, seleksinya sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi bisa di tanggal butuh 2 hari di atas 19-20 gitu. Mungkin lihat lagi harinya itu kan kita juga belum lihat hari ya. Gitu. Terima kasih Pak. Buka kalender aja. Baik ya, jadi ini sudah mengerucut kita. Jadi pertama adalah pembukaan nanti di Surabaya tanggal 11. Ya. Terus untuk perlombaan di Surabaya cabutnya tanggal 11 sampai tanggal 23 Juli. Dan penutupan nanti akan di Jakarta, dan Jakarta akan melaksanakan tanggal 20 Juli sampai 23 Juli. Serta Jogja itu nanti menyelenggarakan tanggal 18 sampai 19. 2 hari ya, jadi 18, 19 itu diselenggarakan di Jogja ya, supaya kita berurutan. Jadi ini kita sudah sampai di situ. Baik Bapak Ibu, saya kira ini waktu karena sudah menunjukkan sesuai kesepakatan kita sampai jam 17.30 kita break dulu. Nanti setelah sholat maghrib, sholat isya dan tarawih, nah kita akan berkumpul lagi di ruang yang sama untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sindi. Maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk selanjutnya nanti acara buka bersama. Yang pertama untuk Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor, Bu Wakil Rektor, nanti silakan tindak di ruang Jasmine 7. Sudah kami sediakan untuk buka bersama, untuk membatalkan puasa. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para tamu undangan ada di depan, sudah kami sediakan. Kemudian untuk makan, Pak, untuk makan nanti bisa mengambil di resto. Kalau Pak Ekor dan Pak Ladek bisa di tempat resto sudah kami tulis, Pak. Kemudian untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ngambil makan di resto dan makannya di ruang Jasmine 3 sudah kami siapkan. Untuk Bapaknya ngambilnya di resto
makannya di Jasmine 3 namanya. Begitu Pak informasi. Soalnya di masjid dekat ini Pak, lantai ini. Terima kasih, demikian Bapak. Monggo untuk selanjutnya kami silakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kami ulangi untuk jam 8 nanti Bapak Ibu supaya masuk di ruangan koordinasi lagi. Tapi kualifikasinya pelatih nasional di main nasional itu juri tak bisa satu hari 3 kali ya, iya, bisa main 3 kali. Iya, waktu di Pemprov Jatim kita pertandingan 5 PTN